Pemirsa, puncak ibadah haji 1446 Hijriah sudah di depan mata. Hari ini 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025 seluruh jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan menuju Arafah. Tim Was Haji DPR RI turut mengawasi secara langsung proses pelepasan di tiap sektor, termasuk di sektor 7 yang merupakan tempat menginapnya ribuan jemaah asal Jawa Barat. Kita bergabung langsung dengan rekan kami Erik yang sudah berada di lokasi untuk melaporkan situasi terkini di lapangan. Erik, assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana proses hari ini, hari pertama ya, proses pemindahan jemaah dari Mekah ke titik yang ada di Arafah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anggi. Saat ini saya berada di Hotel Sektor 7, tempat menginap para jamaah haji dari Jawa Barat. Dan terlihat mereka sedang menunggu penjemputan bis menuju Arafah. Dan memang situasi pergerakan ini sangat krusial, mengingat banyak hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Dan bisa dilihat di sini rencana keberangkatan pukul 9, namun sejauh ini masih belum terlihat bis-bis yang datang. Dan untuk menanyakan kendala dan masalah yang terjadi dalam pemberangkatan ini, kita sudah nanti akan bersama Ketua Tim Was Haji DPR 2005, Pak Jujun. Ya. Assalamualaikum Pak Jujun. Waalaikumsalam Pak Jujun, bisa dijelaskan persiapan keberangkatan ini dan masalah kendala seperti kartu nusuk yang memang belum terdistribusi dengan baik. Terusnya juga kita juga sudah menunggu beberapa jam, bis juga belum datang. Ini seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya ini kan sudah kita mitigasi dari awal. Hanya beberapa rumah aja, rumah ini sampai sekarang belum datang bisnya. Karena ada sistem di sini Nakobah yang mengatur keluar bis itu. Jadi beda dengan kita bis sewa dari siapapun, mereka ini syarikah kan ada Nakobah yang mengeluarkan perusahaan bis itu, siapa yang datang ke rumah ini, datang ke rumah ini, datang ke rumah ini. Tapi kami pastikan ada beberapa sektor yang memang sampai sekarang belum turun. Nah, kita meminta dari tadi pagi kepada PPIH harus segera bergerak semua. Mereka harus segera turun dan jemput bola bagaimana menelepon pihak syarikahnya untuk bisa segera datang. Karena ini keputusan dari paparan yang disampaikan oleh PPIH itu, mereka akan mulai berjalan jam 8 pagi. Ya, jemaah udah dari jam 6 udah ada di bawah. Nah, sekarang sudah jam 8 lebih belum datang. Nah, ini sudah mulai langkah-langkah kontingensi plan B yang sudah dilakukan. Apakah rumah ini mulai didorong menggunakan bis yang lain atau gimana? Nah, ini sekarang kita lagi koordinasi dengan semua PPIH yang ada di sektor 7. Oke. Bagaimana Pak dengan kartu nusuk yang memang sampai saat ini masih terkendala pendistribusiannya? Rencana kan kemarin tenggat waktu jam 20 waktu Arab Saudi, Pak. Oke. Kartu nusuk ini sekarang sudah di Dakar. Ya. Orang Dakar sekarang sudah turun langsung. Bahkan saya ketemu dengan Kadakar barusan untuk sektor 7 akan diserahkan semua sekarang menjelang keberangkatan. Ya, menjelang keberangkatan beberapa jemaah sebetulnya persentasenya sudah cukup kecil ya. Hanya 0, sekian. Tinggal jumlahnya ratusan. Dari 203.000 itu hanya ratusan orang yang masih belum terima. Dan barangnya sudah ada di Dakar. Karena sejak awal pihak syarikat ini nggak mau menyerahkan kartu nusuk ini melalui tangan petugas PPH kita. Mereka ingin langsung ketemu dan serah terimanya betul-betul diterima oleh yang hak yang mempunyai nama tersebut. Nah, sekarang karena sudah ada posisi mereka mau ke Arafah, ini harus segera diambil alih. Akhirnya pihak Dakar dari semalam mengumpulkan ketua kloter, mengundang ketua kloter ini siapa yang belum sebelum. Dan kami juga semua timnas memantau ya di sektor-sektor mana, di kloter-kloter mana yang kartu nusuknya belum diterima. Dan sekarang ada Dakar dari sini, saya perintahkan untuk segera turun semua pasukannya menggawangi di setiap sektor. Lebih baik kepala sektor komunikasi dengan ketua kloter, siapa yang belum terima kartu nusuk segera dengan cara cepat dan paling praktis serah terimanya pada mereka. Oke, terakhir Pak, ini kan terjadi problem untuk keberangkatan. Nah, di Arafah sendiri kesiapannya seperti apa? Infrastruktur, tenda dan lain-lainnya Pak? Ya, kemarin kita lihat semua ya infrastruktur yang sudah disiapkan di Arafah untuk pelaksanaan sekarang ini. Kalau dulu ya belum menggunakan sebelum masyair ini belum menggunakan ada tempat tidur kasur.
kelihatannya karena sudah ada tempat tidur kasur, saya sendiri kemarin meminta tidak ada penempatan jemaah yang tidak manusiawi. Seperti misalkan hanya jarak setengah meter 50 cm untuk orang berderet berapa banyak. Nah, minta ada cadangan-cadangan sehingga ketika ada penumpukan orang sudah di luar tenda, tapi tetap mempunyai tenda cadangan-cadangan yang disiapkan oleh para syarikat sebagai provider pelayanan haji kami dari warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, Anggi, demikian laporan saya, Erik Setiabudi, Mekah, Arab Saudi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.